I'm not getting in no bloody basket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga bumi yang budiman, ketemu lagi bareng Mas Raden. Di video kali ini kita akan bahas sebuah film berjudul Going in Style, rilis tahun 2017. Film ini bercerita tentang 3 orang kakek tua yang bangkrut dan mencoba memperbaiki kehidupan mereka. Sebelum lanjut, Mas Raden ingatkan kembali untuk mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Satu gerakan jari kalian sangat berarti bagi Mas Raden. Dan semoga yang sudah subscribe dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, kita langsung ke ceritanya guys. Kisah dimulai saat seorang kakek tua bernama Joe Harding mendatangi sebuah bank karena ia mendapat surat penyitaan rumah dari bank tersebut. Usut punya usut, sudah beberapa bulan Joe tidak membayarkan setoran atas hutang yang ia pinjam dari bank tersebut. Nah, hal itu karena ia tidak lagi dapat kucuran dana pensiun dari perusahaan tempat ia bekerja dulu. Joe begitu terkejut ketika manajer bank yang bernama Chucky mengatakan bahwa bunga hutangnya naik 3 kali lipat bulan ini. Joe pun merasa dibohongi karena saat ia meminjam uang, hal itu tidak dijelaskan oleh Chucky. Tak berselang lama, 3 orang perampok datang ke tempat itu. Mereka meminta seluruh orang yang ada di sana untuk mengangkat kedua tangan dan kakinya, termasuk Joe dan Chucky. Sementara kedua perampok menggasak uang di ruang teller, salah satu perampok menghampiri Joe Harding karena ia mengalami kram di kakinya. Nah, di sini Joe melihat tato pasukan Mongol di leher perampok itu. Perampok itu pun bersimpati kepada Joe dan mengatakan, "It is a culture's duty to take care of its elderly." Singkat cerita, perampok itu pun berhasil kabur, diiringi senyum kecil penuh makna di wajah tua Joe Harding. Nah, Joe Harding ini mempunyai seorang anak bernama Rachel dan seorang cucu bernama Brooklyn. Setelah kejadian itu, Joe dimintai keterangan oleh FBI. Ia diwawancarai oleh seorang agen bernama Hammer. Joe pun menjelaskan secara detail apa yang ia lihat, termasuk tato di leher salah satu perampok itu. Ia pun menceritakan kejadian itu pada kedua sahabatnya. Pria ini bernama Willie Davis dan Albert Garner. Mereka sahabat karib Joe Harding dan tinggal bersama di seberang rumah Joe. Di sana mereka juga membicarakan uang pensiun mereka yang tak kunjung cair. Setelah itu, mereka mendatangi perusahaan tempat dulu mereka bekerja. Ternyata, perusahaan itu akan memindahkan pabrik ke negara lain dan melakukan merger dengan perusahaan di sana. Ketegangan pun terjadi ketika perwakilan perusahaan mengatakan kalau secara hukum perusahaan itu akan lepas tanggung jawab dari dana pensiun. Malam harinya, mereka bertiga menonton TV bersama. Terlihat di mata Joe begitu khawatir karena ia tahu cepat atau lambat rumahnya pasti akan disita. Benar saja, setelah Joe pulang, ia mendapati surat peringatan terakhir dari pihak bank. Dan ia hanya punya waktu 30 hari untuk membayar tunggakan hutangnya. Joe, Al, dan Willie kemudian nongkrong di warung kopi favorit mereka. Mereka begitu kebingungan karena terancam tidak punya penghasilan. Dari sinilah Joe mempunyai pemikiran barbar untuk merampok sebuah bank. Namun Albert dan Willie tidak menyetujui pendapatnya. Lalu Willie mendatangi dokter untuk memeriksa kesehatan tubuhnya. Willie begitu terkejut ketika dokter mengatakan bahwa ia mengalami gagal ginjal dan harus segera mendapatkan donor ginjal. Di rumahnya, Willie menerima Skype dari anak dan cucunya yang berada di negara bagian lain. Ia mendapatkan sebuah kado dari cucunya karena hari ini ia tengah berulang tahun.
namun ia tidak memberitahukan kondisi kesehatannya pada anak dan cucunya. Sementara itu, Albert sedang mengajar les saksofon kepada seorang anak bernama Ezra. Ezra! Setelah selesai, ia berbincang dengan nenek Ezra yang bernama Annie. Terlihat Annie begitu tertarik kepada Albert. Sedangkan Joe Harding terlihat sedang menjemput cucunya, Brooklyn. Hari ini, Brooklyn mendapat nilai ujian yang sangat bagus dan ia menagih janji dari kakeknya untuk membelikan seekor hewan peliharaan. Malam harinya, mereka berkumpul di sebuah tempat untuk merayakan ulang tahun Willy. Albert memberikan jam tangan untuk Willy. Tiba-tiba, Joe menunjukkan surat peringatan dari bank. Di sini, ia mengungkapkan kembali pemikiran barbarnya untuk merampok sebuah bank. Tentu saja, Albert dan Willy tidak menyetujui rencana itu dan menganggap hanya sebuah lelucon. Namun, Joe terus meyakinkan mereka dan mengatakan kalau sistem perbankan seperti ini merupakan sistem yang menghancurkan mimpi setiap orang. Ia juga mengatakan kalau resiko paling banter adalah tertangkap lalu dipenjara, dan itu lebih baik daripada hidup tanpa tujuan seperti ini. Setelah pulang, Willy menghubungi Joe Harding untuk memberitahukan harapan di ulang tahunnya bahwa ia ingin menemui anak dan cucunya kapanpun ia mau dan ingin hidup lebih baik dari saat ini. Ia juga menanyakan keseriusan Joe untuk merampok bank. Akhirnya, Willy setuju dengan rencana Joe dengan syarat mereka merampok tidak lebih dari jumlah dana pensiun mereka. Mereka pun kembali menghubungi Albert. Ia tetap tidak setuju dengan rencana itu. Namun, terlihat Albert memikirkan rencana itu. Keesokan harinya, mereka bertiga pergi ke sebuah swalayan. Tanpa diketahui Albert, Joe dan Willy berniat melakukan pemanasan kriminal dengan mencuri di swalayan tersebut. Albert pun diminta untuk menunggu di dalam mobil. Mereka pun masuk ke swalayan itu dan mencuri dengan begitu barbarnya. Oh, ham. So good. Karena terlalu bosan di dalam mobil, Albert masuk ke swalayan itu. Ternyata Annie, seorang nenek dari murid les Albert, bekerja di swalayan itu. Annie pun kembali menunjukkan ketertarikannya kepada Albert. Namun Albert terus menghindari Annie. Selesai melancarkan aksinya, Joe dan Willy keluar dari swalayan itu. Mereka kebingungan saat melihat Albert tidak ada di mobilnya. Joe kemudian mencuri sebuah skuter untuk melarikan diri. Ketegangan pun terjadi ketika seorang security wanita berlari mengejar mereka. Dan pada akhirnya mereka pun tertangkap. Di sisi lain, Albert berlari ketakutan saat tiba-tiba ia dikejar salah satu security di sana, dan ia pun diamankan. Alhasil mereka pun diinterogasi oleh kepala keamanan di sana. Ia memperlihatkan aksi konyol ketiga pemuda itu. Namun, ia merasa iba dan tidak melanjutkan kasus itu. Karena ia tahu ketiga bocah tua nakal ini sudah tua dan uzur. Setelah kegagalan itu, Joe kemudian menemui mantan menantunya, Murphy, seorang pengedar daun haram di daerah itu. Joe bermaksud meminta seorang penjahat profesional kepada Murphy untuk membantu melatih mereka. Di sisi lain, Albert kembali ke swalayan itu untuk membeli kebutuhan rumah. Ia kembali bertemu Annie. Terlihat Albert tidak begitu nyaman, namun Annie terus menggoda Albert dan akhirnya Albert mau berkencan dengan Annie.
Setelah itu, mereka bertiga berkumpul di tempat biasa. Albert terlihat begitu semangat. Scrambled eggs, turkey sausage, hash browns. Willy membaca kabar dari koran bahwa dana likuidasi dan pensiun mereka akan diserahkan ke Williamsburg Saving Bank sebagai debitur bank yang sama yang akan menyita rumah Joe Harding. Mendengar hal itu, Albert begitu marah. Ia memutuskan bergabung untuk merampok bank tersebut. I'm in. Let's go get our money back. Setelah itu, mereka bertiga mengantar daun haram dari Murphy pada seseorang bernama Jesus, seorang penjahat profesional yang bergedok salon hewan. Mereka pun meminta Jesus untuk melatih mereka. Namun karena umur mereka sudah uzur, Jesus meragukan kemampuan mereka. Akan tetapi, Joe memperlihatkan keseriusannya yang membuat Jesus begitu yakin. And helping us, that's fine. But if you don't, keep the bullshit to yourself. Untuk merayakannya, Willy dan Joe ikut menghisap daun haram bersama Jesus. You got any snacks? Alhasil mereka berdua santuy di mobil Albert. Me too. Kemudian Jesus melatih ketiga bocah tua nakal ini. Jesus juga menggambar skema bank sasaran dengan begitu detail. Ia juga melatih kemampuan menembak mereka serta kebugaran tubuh agar bisa beraksi dengan waktu maksimal yang sudah direncanakan. Just put them together like this. Magic. That's the lodge fundraiser. Mereka berencana melakukan aksinya bertepatan dengan karnaval penggalangan dana panti jompo dan menjadi panitia di acara tersebut. Mereka juga mencetak 300 kaos yang sama untuk acara itu. Maybe the cops will be slow. Setelah mereka siap, Joe mulai menghitung uang yang akan mereka ambil, dengan menghitung kira-kira sisa umur mereka dengan dana pensiun per tahun. Dan jika mereka mengambil lebih dari itu, mereka akan mengamalkan sisanya pada orang-orang yang lebih membutuhkan. Hey. What if we get more? We give it to charity. Dan hari itu pun tiba. Nobody's gonna get hurt. That's right. We lay down. You too, young man. Seperti biasa, Joe mengantar cucunya Brooklyn ke sekolah. Namun kali ini, ia ditemani Murphy, ayah Brooklyn. Joe memeluk Brooklyn dengan begitu erat, seakan ia tidak akan bertemu lagi dengan Brooklyn. Ia juga mengatakan pada Murphy, jika ia tidak kembali, ia harus merawat Brooklyn dengan baik. Di karnaval itu, Willy bertindak menjadi monster di rumah hantu. Albert menjaga stand permen untuk anak-anak, sedangkan Joe bertugas sebagai penerima tiket. We're closed. Where all the cocaine? Kemudian ketiga pemuda itu keluar dari karnaval secara sembunyi-sembunyi dan menuju bank tujuan. Seperti perampokan bank sebelumnya, mereka meminta semua orang yang ada di sana untuk terlentang, serta meminta petugas keamanan untuk menjatuhkan pistolnya, dan meminta para teller memasukkan semua uang yang ada di sana ke dalam tas. Drama pun terjadi ketika Willy mendekati seorang anak bernama Lucy yang ingin memberikan sebuah boneka kepadanya. Ia terjatuh di depan anak itu. Melihat hal itu, Albert berlari untuk menolongnya. Namun langkahnya terhenti ketika anak itu membuka sebagian topeng Willy untuk bernafas. Alhasil Lucy melihat sebagian wajah Willy dan jam tangan yang ia kenakan. Melihat kesempatan itu, seorang teller menekan tombol alarm dan membuat polisi mengetahui perampokan itu. Ketegangan pun kembali terjadi ketika Chucky mengambil pistol yang tergeletak di depannya dan menembaki ketiga pemuda ini. Dan ternyata tak satu pun tembakan Chucky mengenai mereka. Alhasil Albert pun berganti menembaki Chucky.
Those were blanks, you dipshit! Mereka pun melakukan aksinya dengan sangat lancar dan berpisah di pertengahan jalan. Joe membawa semua hasil rampokan itu menggunakan taksi dan menyerahkan uang itu kepada Jesus. Dirty laundry for me. You got it. Sedangkan Albert menumpangi bus kota dan membakar semua peralatan mereka di dalam pabrik. Dan Willy kembali ke karnaval itu membawa truk yang mereka gunakan. Dan mereka bertiga kembali ke karnaval itu untuk melanjutkan tugas mereka sebagai panitia. Malam harinya, mereka merayakannya di sebuah restoran. Albert memainkan saksofonnya dengan penuh semangat, sedangkan Joe dan Willy menikmati kue pie-nya masing-masing. More champagne. Yeah, more champagne. Champagne it is. Setelah pulang, Willy merintih kesakitan. Alhasil ia pun dibawa ke rumah sakit. Di sini, Joe dan Albert baru mengetahui bahwa Willy mengalami gagal ginjal. Albert begitu marah karena Willy tidak pernah membicarakan hal itu. Sedangkan Joe menenangkan Willy dan mengatakan kalau mereka harus saling menjaga satu sama lain. Friends, Willie. We're supposed to look after each other, aren't we? Di sisi lain, Hammer bersama agen FBI lain menyelidiki kasus ini. Mereka memeriksa setiap detail kejadian perampokan itu dan menyebarkan rekaman CCTV pada media. Tanpa diduga, kepala keamanan swalayan menghubungi Hammer dan menunjukkan rekaman Albert saat beraksi di swalayan itu. Alhasil mereka pun ditangkap satu persatu, tak terkecuali Willy yang sedang di rumah sakit ditemani anak dan cucunya. The FBI. Hammer menginterogasi mereka satu persatu. Joe, Willy, dan Albert menceritakan kegiatan mereka dengan begitu detail, yang intinya mereka berada di karnaval saat perampokan berlangsung. No. 3 times. Hammer pun memuji cerita mereka. It was almost perfect. Drama pun kembali terjadi saat mereka harus dihadapkan dengan saksi kunci, Lucy, seorang anak yang ingin memberikan boneka kepada Willy. Suasana pun begitu tegang ketika Hammer meminta Lucy menunjukkan wajah yang ia lihat saat perampokan. Lucy pun berhenti saat melihat Willy dengan jam tangan yang ia pakai. Kemudian Lucy berbisik pada Hammer. Dengan senyum kecil di wajah Lucy, ia meninggalkan ruangan itu. All by yourself. Setelah interogasi selesai, Joe menunggu Jesus di tempat biasa untuk menerima uang yang telah Jesus bagi. Akan tetapi, Jesus tidak mengambil bagiannya dan mengatakan, It is a culture's duty to take dan care. ternyata Jesus adalah orang yang pertama kali merampok bank tersebut. Joe Harding begitu terkejut dan memuji aksi Jesus. Suasana pun berubah ketika Hammer menghampiri mereka berdua. Joe memperkenalkan Jesus sebagai tukang hewan. Ketegangan pun terjadi ketika Hammer ingin melihat hewan yang Jesus bawa. Beruntungnya, hewan itu menggigit tangan Hammer. Di sisi lain, Albert mendonorkan ginjalnya kepada Willy. Alright, gentlemen. Setelah menerima uang itu, Joe membagi sisanya pada panti jompo. Dan pada akhirnya Joe bisa menempati rumahnya tanpa khawatir untuk disita. You get a couple of great friends. Willy mendapatkan ginjal dari Albert. Dan Albert mendapatkan cinta dari Annie. He loves you too, young man. Cheers. Cheers. Kemudian film pun selesai. Menurut Mas Raden, film ini adalah salah satu film yang cukup menarik. Dan tanpa membenarkan perampokan yang dilakukan, ketika bocah nakal ini mengajarkan kepada kita
bahwa tekad dan keinginan yang kuat akan mengalahkan segalanya. Dan dari ketiganya kita bisa petik bahwa sahabat adalah keluarga yang harus kita pilih. Oke, sekian dulu dari saya. Kalau ada salah-salah kata, Mas Raden mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.